ngucapin selamat datang di podcast Audit Insight. Hari ini kita bareng dengan kelompok 10. Kita bakal bahas terkait dengan audit kas dan instrumen keuangan. Nah, tentunya untuk ngebahas materi ini selama beberapa menit ke depan aku ngebahas sendiri. Di sini ada aku Rizky bareng dengan 3 teman aku. Halo, aku Naila. Aku Daniel. Halo, aku Eka. Nah, kita berempat pada hari ini bakal bahas tuntas dan ringkas tentunya terkait dengan audit kas dan instrumen keuangan. Nah, mungkin sebelum kita jauh dulu terkait dengan proses auditingnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan metodologinya seperti apa, mungkin kita kenalan dulu nih sama apa itu jenis-jenis akunnya, terus juga pengertiannya sendiri seperti apa. Mungkin dari Eka bisa dijelasin tuh. Baik, terima kasih atas waktunya Rizky. Nah, mungkin dari definisi dulu nih, kas dan instrumen keuangan itu kayak part dari elemen penting dari laporan keuangan perusahaan itu. Nah, kenapa sih kas itu merupakan elemen penting? Kalau dari kalian ada yang mau berpendapat mungkin? Menurut saya sih karena ini ya, karena liquid kasnya. Ya itu juga bisa sih, karena itu tuh kayak berperan langsung juga dalam menjaga likuiditas dari perusahaan dan juga kelangsungan dari operasional perusahaan tersebut. Nah, karena kas itu mencerminkan sumber daya yang liquid. Nah, sementara dari POV dari instrumen keuangan sendiri itu kayak mungkin surat berharga, obligasi itu kayak menunjukkan nilai dari investasi serta eksposur risiko perusahaan tersebut. Nah, audit dari kas instrumen keuangan itu tuh kalau menurut kalian kenapa sih menjadi yang paling krusial atau mungkin yang jadi paling penting? Mungkin karena mungkin karena dia itu terhubung dengan banyak transaksi di kemudiannya, jadi sangat-sangat rawan untuk digelapkan. Ya, betul sekali Rizky. Nah, untuk memastikan bahwa saldo yang disajikan nantinya dalam laporan keuangan itu benar dan wajar, nah, laporan keuangan di sisi lain juga harus sesuai dengan prinsip dari akuntansi yang sudah berlaku di Indonesia, tepatnya pada tahun 2025 ini. Nah, untuk praktiknya sendiri tuh kas itu sangat rentan dalam kecurangan dan juga penyalahgunaan, karena kayak kita tahu kas itu kayak sifatnya tuh kayak mudah diakses. Nah, sekalinya sulit dilacak itu tuh kayak tidak ada pengendalian internal yang memadai, jadi kayak pasti ada kesalahan-kesalahan lah. Nah, sementara itu kalau dari instrumen keuangan sendiri itu kayak lebih kompleks lah, dan nantinya melibatkan estimasi dari nilai wajar yang nantinya jadi subjektif, sehingga meningkatkan risiko dari suatu kesalahan penyajian. Dan karena itu juga ya mungkin bedanya sama akun kayak kas dan lain-lain, mungkin instrumen keuangan tuh dia nggak seliquid kas gitu ya, karena kan dia nilainya nggak selalu segitu gitu. Ada sewaktu-waktu dia bisa berubah, dia bisa naik, dia bisa juga turun. Nah, selanjutnya itu kayak kita lanjut ke auditor tuh harus menerapkan prosedur audit yang tepat, dimana itu tuh kayak menilai kewajaran dan juga pengungkapan akun-akun tersebut. Nah, melalui dari audit kas dan instrumen keuangan ini tuh auditor tuh gak cuman kayak ngasih keyakinan dari informasi keuangan, tapi tuh kayak membantu memanajemen dan dalam mengidentifikasi dari kelemahan sistem pengendalian perusahaan tersebut, dan juga mungkin bisa jika ada risiko mungkin bisa diminimalisir, jika ada kemungkinan risiko mungkin bisa ditanggulangi secara cepat, sehingga nantinya kayak gitu ya. Risiko yang ditimbulkan juga nggak terlalu gede juga. Oke, itu tadi terkait dengan jenis dan instrumen keuangannya ya. Tadi udah dibahas juga nih terkait pengertian dari akun dan instrumen keuangan sendiri, dan kenapa sih harus diaudit gitu kan, karena kan kita harus ngerti juga kenapa sangat penting kemudian untuk nge-audit kas dan instrumen keuangan ini. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, yaitu terkait dengan kas di bank. Seperti tadi yang udah disebutin bahwa ada salah satunya itu terkait dengan kas di bank. Nah, dari Naila mungkin mau kas di bank.
bank. Jadi itu pas di bank itu di perusahaan sendiri kan banyak sekali transaksi-transaksi besar. Misalnya contohnya saja itu perusahaan manufaktur kan pasti banyak tuh Ya. antara nanti ada pengeluaran dalam bentuk kita membeli bahan ataupun transaksi penerimaan kita tuh. Jadi kan nggak mungkin tuh semua uangnya dimasukin di perusahaan sendiri. Bank pasti kan perusahaan tuh mengalihkan dana tersebut ke bank. Jadi biar lebih aman lah ya. Ya. Nah, jadi tuh kas di bank dan juga di perusahaan tuh kan mungkin ada perbedaan kan karena beda pencatatan. Jadi tuh auditor tuh harus memastikan saldo antara di bank dan juga saldo kas pada buku besar perusahaan tuh harus sama. Kenapa sih kok harus sama? Karena ada yang tahu nggak sebelumnya? Oh, Pasti itu ya terkait Ke harus iya. sama, kenapa harus sama gitu. Pasti kan untuk mastiin juga karena kan setahu aku kayak di bank sama di perusahaan tuh nggak selalu sama gitu loh. Misalkan kayak dari bank sendiri ada pengakuan tersendiri, di perusahaan pengakuannya beda gitu. Ada ya udah benar sekali ya. Jadi tuh perbedaan itu. Nah, apa sih yang menyebabkan perbedaan antara di bank dan juga di perusahaan? Ada yang tahu nggak? atau mungkin biasanya yang paling umum lah ya kayak pencatatan di bank itu mungkin dia cuma mencatat 1 juta. Nah dari perusahaan itu paling mungkin mencatat 500.000, mungkin karena ada selisih yang disebabkan kesalahan pencatatan itu, jadi kayak bank itu hanya mengakui 1 juta, sedangkan perusahaan hanya 500.000, jadi kayak ada miskom dari Human bank. error gitu lah ya. Human error. Jadi kayak nantinya apa ya, perusahaan itu kayak Bisa beda gitu ya, kayak, nominalnya. ya kok bisa beda padahal Sama-sama mengakui cuman beda nominal ya, gitu ya. Mungkin sama itu sih biasanya yang umum itu deposit in transit. Jadi udah diproses tapi memang belum dicairin aja gitu kan. Cuman kan salah satunya mencatat udah keluar tuh duit segitu. Jadi sedangkan dari satunya mencatat ya belum nerima duit segitu gitu. Oh ya itu benar ya. Terus ada tambahan nih. Jadi tuh itu bisa disebabkan karena perbedaan. Misal kan di bank kita pasti dapat bunga kan ya. Oh ya. Nah, di bank tuh udah mengakui bunga tersebut, sedangkan di perusahaan belum. Juga beban administrasi Oh ya, bank benar juga sih. itu bisa jadi. Terus ada lagi nih, yaitu cek beredar. Oh iya, cek beredar. Kan kita dari perusahaan tuh mengedarkan cek, cuma di penerima ceknya itu belum cairin di perusahaan di bank. Nah, selain itu juga ada cek kosong nih yang menyebabkan bisa terjadinya perbedaan antara saldo di bank dan juga di buku besar perusahaan. Nah, untuk selanjutnya tuh jadi auditor tuh memang harus benar-benar memastikan bahwa saldo tersebut tuh sama, karena tuh kas kan yang paling rentan untuk digelapkan kan ya. Jadi auditor tuh harus benar-benar memastikan bahwa yang ada di bank dan juga di perusahaan itu sama. Nah, untuk selanjutnya tuh kemungkinan salah sajinya tuh bisa terjadi karena perusahaan tuh gagal menagih pelanggan. Kegagalan menagih piutang tuh sangat amat berpeluang bagi perusahaan, karena tuh kan nggak mungkin tuh kita jual secara kredit kepada pelanggan tuh langsung bayar. Oh ya. Karena tuh mungkin dari sisi pelanggannya juga dia lagi kesusahan uang, kan kita juga nggak tahu ya. Untuk selanjutnya ada penggelapan kas. Nah, yang tadi aku sebutin. Jadi tuh penggelapan kas tuh rentan banget dilakukan di perusahaan. Contohnya aja tuh di bagian penerimaan atau bagian kasir. Dia misal ada transaksi, dia mencatat di buku tuh sejumlah misal 1 juta. Ya. Nah, di realnya tuh uangnya tuh adanya tuh cuma 500. Jadi dia mungkin bisa aja tuh ngambil uangnya gitu. Nah, untuk selanjutnya ada juga tuh pembayaran gaji karyawan yang lebih besar dari jam kerjanya. Jadi tuh kan pasti ada nih perusahaan
yang ini absensi karyawan. Iya, Jadi iya, absensi karyawan. karyawan tuh kadang bisa aja melakukan itu Jam manipulasi. kerjanya, manipulasi ya. Jadi perusahaan tuh harus membayar yang lebih besar dari yang dikerjakan karyawan. Kan itu Produktivitasnya nggak nyampe segitu ya. kan itu nggak ini kan ya, nggak fair banget buat perusahaan. Oke, untuk selanjutnya tuh ada apa sih hubungan antara kas dan juga siklus transaksi. Nah, tahu sendiri kan, kas itu yang paling sering keluar, kayak berhubungan dengan semua siklus lah. Jadi itu yang pertama tuh ada siklus akuisisi modal dan juga pembayaran kembali. Nah, itu tuh sangat berpeluang terjadinya kecurangan juga. Nah, untuk selanjutnya ada siklus akuisisi dan juga pembayaran. Nah, itu pembayaran seperti utang usaha yang udah disebutin tadi kan, itu mungkin ada kecurangan-kecurangan di situ. Untuk selanjutnya ada siklus penjualan dan juga penagihan. Nah, kas itu tetap di semua siklus tuh berpengaruh juga. Untuk selanjutnya ada siklus penggajian dan personalia. Nah, itu kan kas yang paling banyak dipakai di situ untuk bayar gaji karyawan, untuk upah lembur juga bisa, untuk karyawan lepas gitu tunjangan, bisa ya. iya, semua tuh. Jadi kas tuh sangat berpengaruh di semua siklus transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Apalagi khususnya ini kas di bank ya, yang paling sering dipakai sama perusahaan. Nah, itu. Oke. Tadi udah dibahas terkait dengan tadi kas di bank, terus siklus transaksinya seperti apa, terus juga kaitannya lah antara kas di bank dan siklus transaksi sendiri. Nah, mungkin kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada terkait audit gitu. Audit terkait akun kas umum. Mungkin dari Daniel bisa menjelaskan. Baik, sebelumnya kita balik dulu untuk mengapa kas itu begitu penting. Karena kas itu adalah jantung operasional dari perusahaan itu. Jantung tuh. Intinya. Karena kas itu yang Eka sebutin tadi paling cair, juga bisa rentan salah saji, dimanipulasi gitu-gitu. Nah, tujuan audit kas akun kas umum ini itu sebagai auditor di sini adalah memastikan kas yang tercantum dalam neraca yang disajikan itu secara wajar dan juga bisa diungkapkan secara layak. Ada lima tujuan si audit ini yang berkaitan dengan saldo yang menjadi fokus pembahasan kita ini untuk menguji kas. Yang pertama itu ada eksistensi dari si kasnya itu. Ada gitu ya, Ya, ada, eksistensi. kasnya ada gitu. Nggak gelap doang. Selanjutnya ada kelengkapannya, kayak catatannya gitu. Selanjutnya ada keakuratan dari jumlah kas, apakah ada salah hitung atau enggak. Jadi cocok nggak ya Iya. sama yang itunya ya. Selanjutnya ada pisah batas. Itu, pisah batas ini adalah transaksi kas yang dicatat pada periode yang tepat, itu penting untuk menghindari yang namanya window dressing. Apa Tahu tuh? nggak window dressing? Apa tuh window dressing? Tahu nggak? Apa ya, kayaknya mungkin kalau dari aku nih, window dressing itu kayak dimana perusahaan itu tuh mempercantik laporan keuangan. Jadi kayak perusahaan menarik para investasi dengan laporan keuangan, para investor yang dimana membuat menampilkan laporan keuangan Yang itu cantik, sehingga yang cakep-cakep gitu ya. biar nggak tertarik lah buat beli saham dari perusahaan Perusahaan. tersebut. Oke. Jadi kayak mungkin itulah. Ya benar kata Eka, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya ada detail tie-in. Nah, detail tie-in ini adalah apakah detail saldo kas yang ada di buku besar itu sesuai dengan si dokumen pendukungnya. Oke. Gitu. Jadi di keterikatannya Iya, gitulah iya, ya. betul. Oke. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk ke metodologi pengujiannya nih. Pengujian kas pada dasarnya itu sama dengan akun neraca lainnya, tapi kita di sini akan membedah tahapannya satu persatu. Yang pertama tahap pertama dulu nih. Si perencanaan dulu. Perencanaan ini yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi si resiko bisnis si klien yang memengaruhi kas itu. Oh, terkait Iya. dengan resiko ya, karena kan tiap bisnis biasanya beda-beda juga resikonya. Misalnya kayak kita nggak bisa nyamain, misalkan kayak ada
usaha yang bergerak di bidang F&B sama perusahaan yang terkait di pertambangan nih gitu kan, karena biasanya resikonya beda. Apa misalkan kayak di tambang sendiri kan nggak ada resiko kejatuhan batu gitu kan. Misalnya kalau di tambang ada resiko jatuh batu, kalau di F&B kan nggak mungkin ada tuh batu dari mana tiba-tiba gitu kan. Ya, paling cuma Beda. piring pecah gitu. Dari macam. Coba kalian misalnya nih bayangin nih. Oke, bayangin. Apa namanya jika ada pihak ketiga yang mengelola dana klien kita tanpa pengawasan yang ketat. Nah ini kan bisa jadi apa namanya masalah gitu, masalah yang besar gitu. Nah, karena dari pihak eksternal gitu Iya ya. iya, bisa jadi dicurangin kita. Bisa digelapin Iya, sih itu nggak ada yang kayak tahu resikonya. Nah selanjutnya itu di perencanaan itu ada menetapkan materialitas kinerja yang dan menilai apa namanya risiko bawah. Misalnya coba nih ya, bayangin lagi nih, bayangin lagi kita bayangin lagi. semua uang yang masuk dan keluar setiap hari karena itu potensi apa namanya salah saji yang material itu seringkali ada gitu. Makanya kita harus waspada. Waspada. Nah di tahap perencanaan ini selanjutnya itu ada menilai resiko pengendalian. Pengendalian internal itu adalah apa namanya pertahanan pertama lah, benteng untuk saldo kas akhir tahun. Nah ini ada 2 kategori utamanya pengendalian. Yang pertama itu ada pengendalian terhadap siklus transaksi. Yang kedua ada rekonsiliasi bank independen. Ada yang tahu nggak? Kalau rekonsiliasi Bank independen. namanya tuh Iya. karena bank juga harus jadi kayak jadi penengah gitulah antara perusahaan dengan auditor. Jadi dari bank sendiri tuh harus Netral independen. gitu ya. Iya, harus Netral. Ya yang dibilang Eka juga ya benar gitu. Benar tuh, benernya nggak sama sekali Iya. ya. Nah, langsung aja tahap keduanya itu kita ada setelah perencanaan itu kita masuk ke pengujiannya. Pengujian yang pertama ada pengujian untuk melakukan pengujian pengendalian yang substantif ya atas transaksi. Nah, ingat saldo kas ini dipengaruhi oleh semua siklus transaksi lainnya kecuali mungkin siklus persediaan dan pergudangan yang tidak melibatkan kas langsung gitu loh. Jadi ada banyak sekali transaksi yang mempengaruhi kas. Lanjut ke tahap ketiga setelah tadi Diuji ya. kita langsung ketiga yang terakhir itu prosedur analitisnya. Yang pertama itu merancang dan melakukan prosedur analitis substantif. Nah dalam prosedur analitis ini kita membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank itu, setoran dalam perjalanan, cek yang beredar juga item rekonsiliasi dengan tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya kita juga bisa membandingkan saldo akhir dengan saldo bulan-bulan sebelumnya juga. Karena perbandingan ini menjadi indikator awalnya gitu. Jika ada salah saji. Atau saya kasih contoh deh. Mau kasih contoh misalnya jika saldo kas itu tiba-tiba melonjak drastis tanpa ada alasan yang jelas gitu loh. Itu bisa jadi red flag banget Selanjutnya ada uji desain rincian saldo kasnya. Ini inti dari pengujian saldo akhir sih. Akhir tahun untuk mengaudit kas di bank. Kita bisa juga memverifikasi apakah rekonsiliasi bank itu diterima dari klien sudah benar apa belum, melibatkan pengecekan semua item dalam rekonsiliasi juga gitu. Dan gitu sih tahap-tahap audit kas umum ya. Berarti tadi nih udah disinggung terkait dengan audit dari kas umum, terus juga udah dijelasin lah metodologinya tuh apa aja sih dalam mengaudit kas umum. Mungkin kita masuk ke prosedur apa aja yang kira-kira itu berorientasi sama kecurangan, karena kan yang namanya jadi auditor sendiri kan kita harus menanamkan sifat skeptis nih gitu kan terkait dengan resiko-resiko apa aja yang ada di perusahaan kayak gitu. Prosedur yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan kecurangan yang ada di kas sendiri itu ada dengan melakukan konfirmasi piutang usaha. Nah seperti yang tadi udah disinggung sama Naila, dijelaskan sedikit lah bahwa kita juga harus mengkonfirmasi nih piutang sekian ke dari perusahaan ini ke ke pihak-pihak terkait lah, Kak, mitra-mitranya kurang lebih kayak gitu.
Terus juga ada pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lamping. Nah ini ada yang nggak tahu, nggak lamping itu apa nih? Lamping ya, apa ya lamping ya, kayak gimana tuh kayak teknik dari kecurangan yang dimana karyawan itu mengubah catatan itu dan mungkin nantinya catatan keuangan itu disembunyiin gitu, jadi kayak kecurangan yang mungkin ini kayak masih apa ya, mungkin yang biasa terjadi lah, karena teknik ini tuh kayak teknik paling basic karena dia tuh mengubah catatan keuangan itu, terus juga nantinya tuh uang tunai itu tuh Itu benar. Jadi sederhananya lapping itu adalah usaha untuk menutupi kecurangan gitu. Jadi curang itu sendiri kan aja udah salah, apalagi ini ditutupin gitu kan. Jadi memang dari auditor tuh harus seteliti mungkin untuk bisa mendeteksi adanya lapping ini gitu. Terus yang ketiga ada mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos yang tidak biasa. Nah, karena kan ada di beberapa perusahaan yang memang mereka ada beberapa akun yang nggak biasa kita temui di akun-akun perusahaan lain. Nah itu kita harus ngecek nih apakah dia udah sesuaikah dengan standar akuntansi atau belum gitu. Terus juga bisa kita bandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya. Terus yang terakhir itu memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih serta retur penjualan dan pengurangan. Jadi kita ngecek di retur ini apakah memang sudah sesuai dengan jumlah yang dikembalikan gitu. Terus kita masuk ke audit atas instrumen keuangan. Kita tadi udah dijelasin audit terkait beberapa akun. Nah ini audit atas instrumen keuangannya nih. Nah kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah dalam menguji saldo akhir tahun dari instrumen keuangan ini, auditor tuh harus ngumpulin bukti-bukti yang cukup nih untuk mengevaluasi apakah udah bener belum sih nilai si instrumen keuangannya gitu sama yang disajikan. Nah kita juga harus paham sama resiko-resiko bisnis yang terkait, kayak tadi udah dijelasin terkait dengan resiko nih gitu kan, karena balik lagi nggak semua perusahaan yang kita audit tuh resikonya sama gitu, jadi kita harus mengerti juga kira-kira resiko yang possible di perusahaan yang kita audit tuh apa aja dan apakah itu sudah tertanggulangi dengan benar atau memang ada miss nih gitu. Nah untuk cara kita tahu nih apakah sebuah bukti transaksi itu udah cukup untuk mengevaluasi dari instrumen keuangan sendiri, itu kita tentunya harus pakai dengan 8 tujuan audit, yaitu ada eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, pisah batas, detail tie-in, nilai realisasi dan hak itu sendiri. Jadi balik lagi kita memang harus teliti lah gitu, teliti dan independen juga yang jelas. Nah apalagi ketika saldo akun instrumen keuangan ini bersifat material dan ada kan beberapa juga kalau di instrumen keuangan sendiri karena dia terkait dengan investasi, harus dipahami juga nih jenis investasinya seperti apa, terus frekuensi dari aktivitas investasinya itu juga harus kita pahami supaya kemudian nggak ada tuh misalkan ada salah saji atau salah mungkin tadi kayak lapping yang kelewat lah dari si auditor gitu. Tuh tadi pembahasan terkait dengan audit dari kas dan instrumen keuangan, memang lengkap banget ya, memang prosesnya panjang, cuman tentu saja ini sebuah proses yang harus dilakukan karena baik lagi kas itu dan instrumen keuangan ya pastinya itu sangat krusial untuk perusahaan itu sendiri dan sangat krusial, dan karena itu menyangkut dengan keberjalanan perusahaan, berjalan dengan perusahaan itu sendiri, terus juga sangat mudah untuk adanya kecurangan gitu. Nah mungkin itu pembahasan kita dengan materi hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.